Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Lazarus berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, si kaya memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dengan nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, orang kaya dan Lazarus. Kalau hidup kita tujuannya menggapai kekayaan,
dan kekayaan itu hanya sebagai tujuan akhir, maka hidup ini membahayakan. Ibaratnya seperti orang mau memadamkan api dengan pertalit atau dengan pertamak. Bayangkanlah orang memadamkan api dengan pertalit atau pertamak. Semua akan terbakar habis. Itu kalau kekayaan hanya sebagai tujuan akhir. Kalau kita mentuankan kekayaan, kehidupan ini sangat kejam. Tetapi kalau kita memperlakukan kekayaan sebagai sarana, maka ia akan menjadi pelayan yang murah hati. Si kaya dalam Injil ketika masih hidup dan berkedudukan tinggi, orang kaya tadi seakan-akan tidak butuh apa-apa, tidak perlu bantuan orang lain, bahkan tidak ingat Tuhan lagi. Si kaya tidak peduli ada orang yang kelaparan dan sakit di dekat pintu gerbang rumahnya yang sangat mewah. Sebetulnya si kaya bisa berbuat baik kepada Lazarus. Sedikit kebaikan saja takkan mengurangi miliknya. Malah si kaya akan beruntung karena kebaikannya nanti akan diingat setelah ia mati. Di kalangan umat perdana dulu tumbuh kesadaran bahwa warta mengenai kerajaan Allah tidak hanya menjawab keinginan supaya selamat kelak di akhirat, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperhatikan kaum miskin. Kalau dalam ajaran agama Islam ada istilah Jumat Barokah. Ada beberapa saudara-saudari kita setelah sholat Jumat, mereka membagi nasi kepada saudara-saudari yang memerlukan. Bahwa gereja harus peduli, bahwa gereja menjadi komunitas yang penuh pengharapan dan mau berbagi. Kesadaran tersebut tercermin dalam gambaran ideal mengenai jemaat Kristiani yang pertama dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 44 sampai 45, juga Kisah Para Rasul bab 34 sampai 35. Di dalam Kisah Para Rasul tersebut dikatakan bahwa ada di antara mereka yang menjual kepunyaan mereka lalu mengumpulkan dan menyerahkannya kepada para rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin menurut kebutuhan mereka. Cara peduli, cara berbagi tersebut memperlihatkan integritas dan kejujuran sebagai umat beriman. Jangan menyalahkan atau menyelewengkan harta kekayaan. Ada gambaran yang tragis mengenai mereka yang menyalahgunakan kegiatan-kegiatan untuk karya sosial. Diceritakan dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11 bahwa Ananias dan istrinya Safira langsung terkutuk mati karena menahan sebagian hasil penjualan tanah mereka dan tidak membagikannya kepada orang miskin. Perumpamaan pengajaran tentang Lazarus, tentang orang kaya dan Lazarus membuat kita bermenung. Mampukah kita mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara hati kita, agar kita bersikap tepat terhadap kekayaan? Kalau kita tidak bersikap tepat terhadap kekayaan bisa membuat kita menderita, punya banyak musuh,
punya sakit hati, punya dendam, bahkan berakhir dengan penderitaan di penjara. Kalau kita bersikap tepat terhadap kekayaan, maka kekayaan akan menjadi berkat dan kita akan menjadi orang-orang yang peduli. Si kaya dalam Injil tidak bisa lagi merasakan penderitaan Lazarus yang setiap hari dilihatnya duduk di dekat pintu gerbang rumahnya yang mewah. Seandainya ia diantar ke dokter atau diberi nasi sebungkus, pastilah akhirnya kekayaan itu akan menjadi berkat. Ketumbulan batin si kaya akhirnya mengantarkannya masuk neraka, masuk ke dalam api yang menyala-nyala, ke dalam penderitaannya setelah kematiannya. Mari kita menjadi komunitas orang beriman yang berpengharapan, yang berbagi, yang peduli, supaya Tuhan dimuliakan dan setelah kematian kita diterima sebagai anak-anak Abraham. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.